itu yang gue takut. Takutnya lu bunuh-bunuh. Nah, itu yang gue takut bu di situ. Ibaratnya dia lapor ke gue, bang, si aki-aki minta pisau. Loh, dalam gue kaget dong langsung. Si Boker juga kaget. Jangan. Takutnya kita langsung, gue berpikirnya yang netting bu, langsung nggak bisa ini, nggak pada bisa apa, nggak bisa tidur. Was-was ya. Takutnya kita diapain, ya apa dicabut-cabut sama dia, atau di keluar api bakar ya kan tenanya gitu ya. Nah, dia nunjuk hutan bu. Saya mau ziarah sambil nutup rinding, sambil nunjuk hutan. Orang belakang nih gua itu selalu dimututin abang-abang misterius. Aduh rinding. Abang-abang kita. Nah, pas tanjakan Seruni itu gue liat belakang yang bocah masih ada ya. Ya gue naik dong tanjakan Seruni, jadi depan gue paling depan. Nah, pas mau tanjakan Seruni itu tapi sebelum Bapak Tere bu. Jadi pas kita, ini kan tanjakan Seruni Bapak Tere nih. Nah, jadi tengah-tengahnya itu ya. Jadi pas lewat tanjakan Seruni, si Harry ini drop langsung. Yang gue bingung. Tapi sambil bisikin gua, si teman gua itu, bang, merinding gua. Gua ngeliat pas turun dari tanjang itu gua ngeliat ke belakang, kepala buntung orang jalan. Kata gua, ya ampun apa diomongin di sini sih dalam. Nah, itu yang gua takut. Lu bunuh-bunuh. Nah, itu yang gua takut bu di situ. Ibaratnya dia lapor ke gua, bang, si aki-aki minta pisau. Loh, dalam gua kaget dong langsung. Si Boker juga kaget. Jangan. Takutnya kita langsung, gue berpikirnya yang netting bu, langsung berpikir wah nanti apa-apa ini, soalnya alasannya dia lagi itu dia mau nebas hutan, masih mau turun mau ngebas hutan. Kata gue udah nggak usah, biarpun kita emang ada pisau satu ya, kita emang terlalu ada kita simpen, tapi bilangnya nggak ada karena gue takut bu. Dan saat itu ya udah berpikir yang enggak lah, pas saat dia minta pisau itu buat turun ke katanya ke bawah untuk nebas-nebas, udah bilang wah kadang udah makin beres nih kata gue gitu kan. Dia ke nemuin kita di pos kuburan Buddha. Masih ada aki-aki itu nggak kemana-mana. Di situ diem aja di. Ya kalau gua ini ya kayak satu ngejagain kita mungkin ya apa-apa ya kan, soalnya dia bilang pas di awal udah tenang aja sini aman. Ya. Satu lagi dia kayak nyekek diri mungkin kayak lagi berantem mau nggak tahu kan ya. Juga salutin. Nah stranger itu datang bang, iya gini, Ranger nih, itu si aki-aki itu udah diem aja gitu, nih Kang ini orangnya gitu ya. Pas nyampe diceritain lagi kronologinya tuh sama kita pada ya tadi minta pisau gitu ya. Saya takut yang hal yang tidak diinginkan bilang gitu kan. Ya udah langsung si aki-aki itu ditanya sama Ranger. Nah pakai bahasa Sunda tuh, tapi intinya itu mau kemana gitu ya. Nah dia nunjuk hutan gitu. Saya mau ziarah sambil nutup rinding, sambil nunjuk hutan. Itu saya mau ke situ mau ngapain, ziarah. Itu hutan bu, namanya Gunung Cermai itu hutan. Anak-anak waduh katanya langsung pada takut tuh. Ya pokoknya di saat itu ngomong-ngomong udah turun nggak mau gitu kan si aki-aki itu. Ranger, nah pada akhirnya si Ranger itu bawa borgol bu. Di borgol langsung, mungkin emang disuruh turun nggak mau, dia nggak mau ya kan, kita juga itu takut juga kan gitu. Ya udah dia nunjuk hutan, pokoknya pas di saat itu udah ada tuh ada ini paksa lah turun paksa. Di borgol situ gue sedikit nangis gue. Maksudnya artian gue sedih. Kalau emang benar tuh orang niatnya mau baik gimana gitu bu, apa dia mau benar nyari pisau buat turun ya kan, dia mau kasih udah ngelindungin gue mungkin ya gitu sama anak-anak ya kan dari serangan itu mungkin gitu. Nggak tahu, hati kecil gue tuh nangis nggak kemana. Nah di hati kecil gue nangis gue langsung. Ya mungkin dia nih ada niat baik atau apa ya kan, tapi kok sampai di borgol gitu. Tapi ya mau nggak mau sih bu ya kan? Ya antara ngelepasin ya ya udahlah gitu kata gue, mungkin ini yang terbaik gue bilang gitu. Ya udah tuh jam 12 dibawa tuh si aki-aki itu keturun.
sama ranger setempat via Linggarjati. Gue salutin ranger itu emang untuk via Linggarjati. Ya udah tuh, anak-anak udah mulai kembali kondusif lagi tuh, udah mulai cerita lagi, tapi dalam hati masih ngeganjel kan. Ya pokoknya ya udahlah, bismillah aja kayak gue bilang gitu. Ya udah tidur itu keluar jam 1 kali baru bisa tidur anak-anak. Tapi pas abis aki-aki itu dibawa ke bawah ya sama ranger itu, tapi ada yang lain-lain lagi, maksudnya lu kayak ada apa gitu pas dia nggak ada? Enggak, aman di situ. Udah mungkin karena bayangin udah dari maghrib sampai jam 12 malam kita deg-degan beginian, deg-degan iya, wah. Dan gue bilang tadi kalau orang begitu yang kira kita lakuin apa, bingung juga kan itu. Oh, saya kan kita tinggal masuk ya. Iya, masuk kan maksudnya ya maksudnya amit-amit lah, mendingan ketemu setan dalam artian gitu, Bu. Tidur ya kan. Udahlah pura-pura nggak ngeliat gitu kan. Kalau itu aku jadi apa gitu. Udah tuh anak-anak singkat cerita, anak-anak udah mulai kayaknya sih kalau gue pribadi gue tidur jam 1 lah gitu. Nggak tahu tuh yang lain. Ya kan nggak tahu. Gak bisa jadi sampai pagi kan, takut ya. Aku masih kepikiran apa nggak tahu. Pokoknya saat itu gue tidur jam 1. Nah tenda juga lampu headlamp udah dimatiin kan, lampu tenda itu cek. Udah istirahat ya. Udah besok ngelakuin pendakian lagi nih. Soalnya ke atas. Ya udah off tuh di situ. Singkat cerita di kuburan kuda itu udah pada tidur lah. Tidur itu singkat cerita bangunlah pagi. Nah ya biasa, selamat pagi ya kan, gimana kabar, sehat gini alhamdulillah baik. Ya udah langsung kayak masak lagi ya kan, makan lagi, kembali normal lagi tuh, keadaan kembali normal lagi, makan lagi ya biasa, senam ya kan, gini ganti-ganti ini itu kisaran jam 9 gue targetin. Oke, jam 9 kita keadaan udah siap semua ya, udah sarapan, tenda udah rapi semua, kita untuk start jam 9 OTW puncak kalau kita minimal pengasinan lah gitu. Nah saat itu ya udahlah, anak-anak udah siap, udah Bu, ayo siap, udah aman nih, jam 9 start. Ya udah biasa briefing, berdoa, berarti di kuburan kuda terima kasih nih sama itulah pokoknya sama setempat gitu ya, penghuni gitu, masih udah terima saya di sini gitu. Langsung cabut lagi pendakian. Nah di saat itu kan ber-8 orang tuh Bu. Pas 8 orang itu biasa gue selalu membagi itu ya, biasa leader, tengah logistik ya, belakang sweeper untuk menyapu kan. Gue bagi itu udah briefing gitu. Ya gue mulai pendakian lagi tuh biasa ngerenek. Nah tapi lama-kelamaan jarak makin jauh kan, karena gue fisik kan jam masih baru bangun tidur lagi, masih seger lagi kan. Nah terpaksa tuh gue duluan tuh jalan paling depan, si Bokir paling belakang. Nah di situ pas ngelewatin kuburan kuda kita lewatin lah Pangalap ya kan, pos Pangalap kalau nggak salah. Terus lewatin tanjakan Seruni lah di situ. Ya keadaan masih biasa aja. Nah suatu ketika ada hal yang janggal lagi Bu. Di selama pendakian itu merinding lagi gua. Pas nyampe mana tuh? Pas tanjakan Seruni? Nah itu pas mulai dari start kuburan kuda lagi. Nah itu, nah di situ yang kata orang sweeper atau orang belakang nih gua, itu selalu dimututin abang-abang misterius. Aduh merinding. Abang-abang misterius. Dalam artian selama gua kan paling depan nih Bu. Nah jaraknya ya kedua ketiga ini yang nggak terlalu jauh tapi masih bisa kelihatan, tapi kan namanya gunung bila kalau gitu tuh ya masih nggak terlalu mepet banget gitu kan. Nah itu di belakang itu abang-abang ikut satu. Tapi lu lihat itu ada abang-abang? Enggak, gua nggak ngeliat itu abang-abang. Lah yang bilang abang-abang itu si Wiper tadi, si Bokir paling belakang. Dia tahu ada abang-abang di belakang. Iya, soalnya apa, si abang-abang itu pendakian ini menurut cerita mereka ya, karena gua nggak ngeliat itu ya, abang-abang itu cuma pakai ya biasa apa namanya alat biasa, tapi nggak bawa ransel, nggak bawa apa, cuma bawa botol aqua yang segini, yang 1,5 liter ditenteng aja aqua, dia pakai sweater. Nah itu ngebututin kita terus Bu. Nah di situ ngebututin ya alhamdulillah itu baik. Jadi karena gue paling depan, masih bawa Bokir paling belakang tuh, sama dia teman gue istirahat ya, ditungguin sama tuh abang-abang. Dia kelaganya katanya sih cool gitu kan, nyender di pohon begini, ngasih tahu itu tuh sepatu lepas, itu tuh minum air dikit,
selalu dibimbing sama dia sama abang-abang ini. Nah, suatu ketika dari kuburan kuda kan ke pos Mengalap tuh trek tuh. Nah itu abang-abang mulai dari situ udah ada. Udah ada. Nah pas dari Pengalap, tanjakan Seruni ya kan kita. Nah pas tanjakan Seruni itu gue liat belakang yang bocah masih ada ya. Ya gue naik dong tanjakan Seruni, jam depan gue paling depan. Nah pas mau tanjakan Seruni itu tapi sebelum Bapak Tere, Bu. Jadi pas kita, ini kan tanjakan Seruni Bapak Tere nih. Nah jadi tengah-tengahnya itu ya. Jadi pas lewat tanjakan Seruni, si Harry ini drop langsung. Itu yang paling yang belakang tuh. Iya sih, ditemenin, ditemenin abang-abang itu. Nah, ditemenin sama Bokir tuh, si Harry drop. Set, nah itu abang-abang langsung ngasih tahu, Bu, ngasih arahan. Nah di situ salahnya gue ya di situ kita ngebawa HT. Salahnya gue di situ kita ngebawa HT. Jadi nggak bisa koordinasi antara belakang sama depan, nggak bisa. Nah pada saat itu si Topik tuh langsung ngejar gue, disuruh abang-abang itu. Suruh temennya break yang depan, suruh berhenti, kata abang-abang itu. Iya pik, suruh pik, langsung anak-anak jawab gitu nih, Harry soalnya terjadi kendala gini kan. Oh berarti yang lain rombongan itu mah ngelihat semua ya? Ngelihat. Nah terus kita bang, nah gue di depan itu sama yang si Ferry sama itu nggak ngelihat sama si yang temannya Ferry itu. Dan di belakang ya si Bra, si Gondrong, si itu ya di belakang tuh ya kan. Nah si Topik itu suruh ngejar gue, suruh abang-abang tadi. Kita kejar di depan tuh suruh break, soalnya temannya sedang sakit gitu kan. Langsung dikejar sama Topik, kejaran udah terlalu jauh juga sih. Bang langsung, kenapa Pik? Si Harry bang drop, yang bener lu, kata gue gitu. Kaget tuh gue langsung, orang tadi ya sehat-sehat aja Bu, di kuburan kuda kita masih ketawa-tawa. Masih ketawa-tawa, makanya sehat lah, karena pikir ya jam 9 itu masih napas masih kuat lagi, masih fit lagi kan. Ya udah, ya kaget gue, gimana Pik Harry? Ya itu sebelum Bapak Tere, gimana Pik Harry? Itu dia drop, ya pokoknya break dulu kata sini. Nah mau gue susulin apa enggak gue gitu kan. Nggak usah, dia lagi ditandu tuh sama si Bokir sama si Gondrong, karena di belakang masih ada teman kita kan ditandu. Bener nih, ya udah. Nah di saat itu gue langsung diriin bivak kecil, Bu. Bivak kecil. Nah di situ karena pas di saat itu pikiran gue, oke, gue bilang Topik, si Harry masih kuat jalan dong, tapi agak drop kata dia gitu. Ya udah, di situ gue ngutusin untuk bikin bivak kecil, gue bikin tenda lah. Gue tenda, masak air panas, ya masak makan yang tadi sisa, pokoknya yang hangat-hangat semuanya gitu kan. Jadi pas Harry dateng nih, dia udah aman, maksudnya dalam artian udah bisa makan, udah bisa makan, udah bisa minum, tenda udah siap semua. Ya udah gue di tenda gitu. Nah kucuk-kucuk, Harry dateng. Bu, gimana kondisi? Sehat Bu, ya kan gitu ya. Ya gue bilang, dia bisa bilang nggak sehat, tapi kan namanya mimi, namanya matang bisa dibohongin, Bu. Muka pucat ya, yaudah Bu. Gue langsung evakuasi ke tenda, jeger. Nah di saat itu udah tuh anak-anak nanganin Harry ya kan, pada istirahat situ ya kan, udah mulai istirahat lagi tuh di pos sebelum Bapak Tere, tapi udah ngelewatin Seruni. Di situ anak-anak ya biasa lah istirahat ya, lu kenapa ya gini perut gua agak sakit kata dia gitu kan. Ya udah, kita waris P3 kan, kita rawat Harry di situ kan. Nah di saat itu yang gue bingungin itu abang-abang nggak ada, Bu. Tapi mereka bilang gitu? Enggak, di situ pada nggak ngeh. Jadi pas di pos yang ibaratnya itu pertengahannya antara Surun yang bawa Tere itu, kan gue kayak dirin bivak gitu tuh. Nah itu abang-abang udah nggak ada lagi. Nah di saat itu juga anak-anak nggak pada ngeh karena fokus ke Harry, ya kan. Nah di saat itu ya udah, pas gue bilang gitu, Harry udah bisa naik nih, gue bilang. Ya udah, di saat itu gue berunding sama anak-anak, 8 orang termasuk Harry. Ya mungkin Harry dengan berat hatinya ya, udah Bu lu naik aja, ya kan ya. Mungkin gimana sih Bu, rasa nggak enak gitu kan. Gue di sini aja, gue bilang. Ya gue sebagai ketuplak gue harus bisa mutusin dong, ya kan. Ya udah, gue berpikir di saat itu orang ada yang masih baru untuk pendakian, Bu, ya kan. Dia masih pengen banget tuh kan, lihat puncaknya gitu kan ya. Kita tadi ada kendala nih kamera. Nah jadi memang dulu
sampai Harry. Nah. Harry drop. Dari saat itu Harry datang tuh kan, Harry datang ucuk di tanda di bopong lah tuh sama si Bokir sama si Gondrong. Ya Topik laporan, ya udah kan saat itu gue dirin bivak tuh, dirin apa itu udah yang mulai, Harry udah dateng. Nah gimana sih Bu? Gue mutusin situ kita kan 8 orang langsung berunding tuh, langsung berunding. Namanya gue sini berat ke Harry, gue di sini satu lagi berat ke orang yang pengen banget ngeliat puncak gitu. Iya, pengen tahu. Pengen tahu banget nih kan, dari niat dari jauh-jauh hari. Nah si Harry sih bilang saat itu, udah Bu naik aja gue di sini, kata dia gitu. Ya, dalam gue nggak bisa dong, ya kan. Nah saat itu udah gue mutusin, oke, kalau gue sama Harry, gue tetap di sini, gue jagain Harry di sini. Gue bilang gitu sama anak-anak. Yang mau naik suku, yang mau naik ya udah, yang nggak mau naik sih di sini nggak apa-apa, temenin gue. Soalnya kenapa gue bisa ngomong gitu, karena si Perry yang dari Kunangan itu udah pernah naik ke Cerme Bu, makanya gitu. makanya bisa lah ya. Makanya gue berani, pimpin gue berani ya. ngepercayain si Perry sama temannya itu. Gue bilang di saat itu yang mau ikut naik ke puncak tuh sama Harry, sama si Ferry sama si temennya, yang mau tinggal di sini sama gue ngecamp sini, ya udah sini, gue bilang gitu. Nah di saat itu yang ikut ya tadi si Ferry, si temennya, si Bra sama si Topik yang mutusin untuk ke puncak. Yang 4-nya lagi gua, Harry, Bokir sama Gondrong tetap di situ untuk ini Harry lah, merawat Harry. Nah udah di situ biasa tuh, itu nyampe tadi kan jam 9, kalau nggak salah itu nyampe jam 12, nyampe di perbatasan Bapak Tere sama Seruni. Nah dari situ ya udah tuh biasa nih, karena Cerme itu kan nggak ada mata air Bu, maksudnya dalam artian di pendakiannya itu nggak ada jalur air gitu kan, ada kalau nggak salah ada di pos pengasinan doang gitu kan. Nah gue bilangin bahwa nih masih bawa keril, gue bilang lenggang aja. Nah tapi lu bawa cemilan, nih gue sediain cemilannya semua. Bawa air ini. Mau bawa air nih satu liter setengah, gue bilang bawa masing-masing, gue bilang gitu. Nah, tapi nanti kalau udah nyampe puncak langsung turun lagi ya, gue bilang. Soalnya kita kan ngeliat teman kita nih lagi gini, ya siap. Ya udah tuh akhirnya singkat cerita dia berempat naik tuh langsung ke atas naik. Ya udah gue di situ berempatan sama si Harry lah, ngurusin Harry. Ya udah, alhamdulillah di situ si Harry membaik lagi, gue langsung bisa ketawa lagi, mukanya yang tadinya pucet, bibirnya ungu, udah alhamdulillah udah enggak lagi, maksudnya udah ketawa-tawa lagi lah, udah ketawa main ceng-cengan lagi tuh di situ. Hati gue udah mati, alhamdulillah dah Harry udah begini. Tapi khawatir juga Bu, kepikiran namanya di atas gue, nih gimana nih si Bra sama si Topik sama yang si Ferry sama satu lagi nih, kabarnya gimana ya, soalnya pas dia nyampe jam 12, naik jam 12 itu lenggang sore belum turun kata gue, was-was juga dong. Itu kata gue jam 3 anjir belum turun, sampai tiap pendaki lewat yang turun, bang ngeliat temen gue ini gue kasih tau ciri-ciri gini, waduh nggak ngeliat bang. Itu mau deg-degan lagi gue kan, waduh rasa bersalah lagi kata gue. Udahlah berdoa aja bismillahirrahmanirrahim kan. Dan pada akhirnya jam, kalau nggak salah itu jam 4:30. Dari jam 12 gue nungguin, khawatir gitu, jam 4:30 gue bilang sama si bertiga tuh, sama si Bokir, Gondrong sama si Harry, Bu naik ke atas ya, gue mau nengokin anak-anak nih gitu kan. Anak soalnya dari jam segini belum turun, soalnya kan lenggang gitu kan ya, takutnya kenapa-napa gue gitu ini kan. Ya udah tuh, gue udah naik, udah siap lah tuh packingan gue, ransel biasa, bawa air, bawa ini. Naik pas baru nyampe mau ke Bapak Tere, nah si Bra nih turun, cukup manggil dari jauh, Bo, wah alhamdulillah satu udah kelihatan gitu kan. Bo, ya ini Bra, ya, turun tuh dia kayak Bapak Tere, gimana anak-anak kondisi? Ya tadi sih gue nggak nyampe ke puncak Bu, kata Bra gitu, gue cuma nyampe pengasinan karena gue nggak mau, gue takut kata dia gitu, takut drop apa gitu pokoknya dia ya kan. Akhirnya yang puncak tuh cuma si Ferry temennya sama si Topik. Gue mutusin untuk turun bareng pendaki lain, tadi berkata Bra.
oh ya udah bro, kalau nggak kok jangan dipaksain, gue bilang. Udah sini, yang penting lu aman tuh, cepetan ke bivak tadi yang gue bikin, ngopi-ngopi itulah, makan itu. Pokoknya sih masih khawatir ya. Udah bu, tenang. Tadi sih gue tanya yang pendaki lain yang baru turun, dia udah nyampe puncak katanya, yang pendaki itu yang baru turun si barangan tuh. Jadi kan pas topik naik itu mungkin dia foto-foto apa naik pendaki turun, gue bilang oh iya ada bang, tadi temennya ya 3 orang ya, iya gini, oh si Bra laporan ke gua gitu kan. Oh syukur, ya udah, kata sih udah mau turun, kata si Bra gitu. Ya udah lu balik ke tenda aja bu, kata Bra. Yaudah gitu. Akhirnya gua sama Bra balik ke tenda gua tuh masing-masing. Pada saat itu tadi Bra udah 4:30, terus jam 5 deh tuh, jam 5:30 itu belum balik-balik. Khawatir lagi bu, kalau udah makin gelap ya kan. Nah di saat itu kan Bra turun tuh. Nah itu bareng, ternyata yang turun bareng Bra itu teman kampus gua. Tapi satu fakultas tapi beda kelas. Nah itu ketemu saya, ya bang, kayaknya lu anak ini enak, begitu lah. Iya, oh naik juga, iya bareng ya. Di situ dia langsung nyeletuk bu, yang gue bingung. Tapi sambil bisikin gua, si teman gue itu, bang, merinding gua. Gua ngeliat pas turun dari tanjang itu, gua ngeliat ke belakang, kepala buntung orang jalan. Kata gua, ya ampun, kenapa diomongin di sini sih, dalam hati gua gitu kan. Ya udah, gue bilang, gue skip di situ. Pas turun dari mana? Jadi pas dia mau turun ke puncak itu, kalau nggak salah di Linggasana, kalau Linggasana dia bilang. Dia pas tanjakan, pas dia lihat ke belakang, lihat temannya itu pala nggak ada bu. Merinding gue. Iya. Takut gue. Kata gue. Pas gue, ayo turun sama si Bra itu ya kan. Pas gue lihat ke belakang, lah ada orang kok nggak ada kepalanya gitu, kata gue. Bodoh, kata gue. Dalam hati, lu ngapa ngomong di sini gitu, kata gue ya kan. Nah dari situ mulai seker gue bu, psikologis gue kenal lagi di situ. Anjir, tadi pagi ya, yang pas di kuburan gue udah begitu, hari udah begini ya kan. Ada lagi turun bawa kabar begitu dari teman kampus gue tuh. Ya udah makasih infonya begitu ya. Ya udah, sambil nungguin 5:30 nungguin Harry, ya udah gue bilang tuh anak-anak, udah bu, kita packing, kita turun, gue bilang gitu. Yang 3 udah nyampe? Belum. Nah jadi gue pada saat itu, jadi pas nanti bertiga si Topik, si Ferry udah nyampe, kita udah siap semua. Jadi gitu. Dia tinggal bawa keril doang, kita packingin lu itu. Jadi ya tenda kita beresin, makan kita beresin, sidain aja air hangat untuk sama cemilan. Nanti pas dia turun istirahat lah berapa menit gitu kan. Alhamdulillah si Topik turun, manggil-manggil, bang, udah seneng ya tuh, ya kan. Namanya baru pertama kali ke puncak gitu, apalagi dia pertama kali naik gunung, ke Gunung Cermai langsung. Bang, gua cakep banget ya puncak gunung gini ya. Di saat itu gua ya maklumin sih, gua dalam artian ya dalam hati sih gondok juga, anjir, dari gua nungguin dari tadi ya kan, udah khawatir, udah dia di atas foto-foto gitu, lama-lamain gitu kan. Tapi dalam mikir lagi, ya udah yarin, mungkin baru pertama kali di situ, ya gua maklumin lah, maksudnya ya gua bilang iya Pik, ya udah besok jangan gitu lagi ya, begitu ya. Udah nih, alat udah siap semua. Ini udah nih, minum dulu bentar sama si bertiga itu yang tadi Topik itu. Istirahat terus kita 5 menit, langsung kita turun ya. Nah itu jam ada 5:30. Baru 5:30 so dari perbatasan yang tadi Bapak Terek ke Seruni. Ya udah ya bang, ya udah siap semua, Pik udah aman kaki, iya ada bang siap. Ya udah, bawa keril lagi masing-masing, Harry udah pada siap semua, kita turun tuh. Pas kita turun, nah di situ psikologi udah kena tuh bu. Gue tadi ngebayangin yang tadi pala buntung tadi, yang dibilang teman gue. Dan saat itu gue turun tuh gue langsung bablasin tuh, ayo langsung kita turun. Nah di saat itu, karena gue di situ berpikir satu kepikiran tadi, kedua nggak mau kena malam gue di jalur bu. Dalam arti itu udah berarti lu 5:30 turun? 5:30 turun dari yang pas perbatasan Bapak Terek Seruni itu. 5:30 gue turun, ya udah turun ayo, duduk. Nah di saat itu pokoknya pikiran gue cuma satu, nyampe bawah gitu doang. Pokoknya jangan sampai kena malam banget, gue bilang gitu kan. Nah di saat itu siap-siap Warrior Center gue gitu kan, headlamp soalnya. Nah ternyata yang cuma bawa headlamp itu ya cuma berapa orang. Makanya di situ, aduh gimana caranya, gue silang bu. Jadi headlamp depan, yang gue bawa belakang, headlamp lagi, terus bedang gitu kan. Yaudah ya kita turun, gue bablasin turun, bak pokoknya lari lah tuh di saat itu, karena udah 5:30 tuh. Nah salahnya gue di situ, maghrib gue nggak istirahat bu.
Oh gitu, lu maghrib lu jalan terus? Jalan terus, gue bilang ayo istirahat, push saya langsung, karena gue kepikiran yang tadi itu, Iya. yang pala tadi itu buntung lagi. Kadang 5:30 tuh Bu. Ya 5:30 sore. Ya pokoknya di saat itu pikiran gue cuma turun sampai bawah gitu anak-anak. Nah itu ya biasa anak-anak, headlampnya ada yang nggak bawa gitu kan, jadi gue bilang sistem backup lah, atau bawa ngetinggal atau disilang gitu, yang bawa enggak. Nah di situ pas saat di situ 5:30 salahnya gue tuh maghrib gue tetap bablas. Maghrib lu 12? Gue bablasin dari 5:30 itu, gue bablasin, salahnya gue itu di situ gue bablas. Dia nyampe, pokoknya pikiran gue tuh nyampe bawah kan itu kan ya. Pokoknya karena apa ya, kepikiran tadi Bu, yang orang-orang tadi itu, yang kata teman gue bilang, pas tengok ke belakang itu nggak ada pala, orang lagi jalan. Terus itu ya udahlah, pas gue bilang keluarin headlamp. Nah pas headlamp, wah gue nggak bawa Bu. Ya tuh kan gue bilang apa ya kan, dia mau bawa HP kata dia gitu. Jangan. Jadi gue yang bawa headlamp, gue bikin sistem backup. Jadi headlamp enggak, kan 8 orang tuh. Nah jadi gue bikin backup gitu, gue bilang. Ya itu 5:30 turun kita, salahnya gue di situ Bu. Maghrib gue tetap bablas. Maghrib lu bablas terus? Gue sikat bablas maghrib, salah gue. Ya karena nyampe pikiran gue tuh nyampe bawah, udah gitu aja. Gue nggak mau kena malam gue gituin. Di saat pikiran gue itu makanya bablas, itu bablas. Nah gue bablas. Nah di saat itu nyampe itu di Kondang Amis ya, lo nggak sabar nyampe Kondang Amis. Nah itu gue nggak ngerasa ngelakuin kuburan gue dah, tapi perasaan gue doang kali ya, malam kali ya. Pokoknya gue nyampe Kondang Amis aja, udah nyampe Kondang Amis, gue ingetin Kondang Amis udah. Dari saat itu udah kelihatan rumah warga tuh, lampu-lampu ya kan, udah kelihatan apa namanya, pokoknya terang lah. Di saat itu ya udah break dulu bentaran. Nah gue lihat di situ pukul 7:30 malam di situ, karena kita turun mungkin cepet kali ya turun ya. Nah itu gue lihat jam 7:30 malam. Udah tinggal dikit lagi kata gue. Istirahat break bentar, minum dulu. Yaudah pas di situ singkat cerita lanjut lagi. Nah ada yang janggal lagi situ Bu. Apa tuh Bu? Gue naik tuh perkiraan dari Cibunar, Leweng Datar, Kondang Amis tuh dibilang naik aja cepet ya, dalam artian sejaman lah paling, itu sejam setengahan nyampe Kondang Amis itu, Leweng Datar itu. Nah kenapa di saat itu gue turun tuh hampir 2 jam, malah 2 kali lipatnya. Harusnya kan paling setengah jam, 45 menit. Karena turun lebih cepat daripada naik ya? Iya. Nah ini gue kenapa pas gue liat jam tuh udah tiba-tiba udah 2 jam aja gitu, udah hampir 2 jam. Gue bilang anjir. Nah di saat itu juga anak-anak udah mulai bete. Gue liat situ, mungkin yang gue rasain pas di saat itu anak-anak tuh ya, gue pribadi aja kok ini gak nyampe-nyampe. Padahal udah kelihatan lampu warga, kok gak nyampe-nyampe gitu. Merinding gue lagi, nyampe-nyampe gitu kan. Nah padahal yang gue inget kalau misalnya amit-amit ya, kebawa setan kedar itu di situ lagi, di situ lagi. Nah tapi gue liatin persis itu nggak ada yang sama. Lu jalan ya? Jalan terus, jalan lah. Ketemu pohon ini tetap lewat pohon, tapi kenapa itu waktu lama banget itu. Wah di saat itu sampai gue ngucap langsung ke rombongan, udah fokus aja jalan, gak usah mikirin apa-apa. Karena gue tahu perasaan dia pada. Karena gue paling depan. Karena gue sendiri ngerasain orang dari dari Cibunar ke Kondang Amis cepet gitu kan. Kenapa dia kok turun mau tambah lama gitu kan. Di saat itu gue padahal lari duduk ya kan. Di saat itu gue ngucap fokus aja, jangan mikir hal yang lain, gue bilang gitu. Dan ngucap jangan lupa baca. Bismillahirrahmanirrahim, udah baca terus. Nah, alhamdulillah tuh nyampe Cibunar. Udah nyampe Cibunar udah malam udah tuh. Udah nyampe, alhamdulillah. Wah, di situ udah senang banget tuh. Alhamdulillah udah nyampe pos Cibunar ya kan. Pohon pinus itu. Nah, itu ya udah. Dari situ
basic udah pada lelah semua tuh, akhirnya kan ada tukang ojek gitu di situ, dari pos Cibunar ke base camp, karena jauh kok, biarpun jalanannya udah di aspal tapi jauh dari base camp ke Cibunar tuh jauh, karena Cibunar itu perbatasan hutan ya. Nah kayak di situ ada tukang ojek, itu berhenti ngaso dulu, gua udah nggak sanggup jalan, gua bilang gitu ya, lu pada gua ngapa lu pada ngedrop semua lah di situ, namanya dikejar turun terus kan. Tukang ojek ada gimana kita naik ojek, jadi naik ojek. Nah akhirnya tukang ojek itu satu tukang ojek ditumpuk 2, saking minimal budget ya tukang ojek, alhamdulillah itu mau, gue bilang. Jadi cengkri tuh tukang ojek dia berdua ya kan. Ya tas udah, ya bang, ya, sejalan mau ke pos base camp. Nah di saat itu juga ada tuh, gue cerita tukang ojek sama warga sekitar tukang ojek itu. Kang, ya kan bilang, tadi saya naik ya kan ya, pas berangkat tuh, karena udah di bawah juga nih, udah aman lah kata gue udah. Saya ketemu kakek-kakek gitu kan, gue jelasin lah biodatanya dia, masih tadi umurnya segini, orangnya kayak gempal-gempal gimana, rambutnya udah putih. Nah itu orang ibu itu bilang, oh itu masih Mehmet. nah dikenal itu Ternyata si Mehmet bu. Nah jadi namanya si Mehmet bang. Jadi cikal bakalnya si Mehmet itu dia ibaratnya kalau kata orang situ mah nyari ilmu bu, bertapa di Gunung Cermai itu karena nggak kuat atau apa ya, jadi akhirnya begitu. jadi setengah gila ya. Jadi bilang gila, Allah alam bu, nggak tahu Tapi apa emang gila ya. Tapi apa emang alamnya dia gimana, gue nggak tahu lah. Pokoknya kata orang warga ya dia nyari ilmu di situ di gunung itu katanya, kata si warga sekitar. Tapi yang nggak tahu tuh yang abang yang tukang ojek ini bilang itu benar-benar si Mehmet, bukan sampai sekarang gue nggak tahu itu apakah yang benar itu Mehmet, yang abang itu benar atau nggak tahu. Ya Allah alam lah yang situ. Nah tukang ojek bilang tuh, tapi seenggaknya gue udah nggak penasaran lagi tuh namanya si Mehmet lah, gue bilang itu si Mehmet ternyata. Udah alhamdulillah sampai ojek semua, sampai base camp lagi. Ya udah di situ baru pada cerita yang tadi abang-abang yang tadi sempat bimbing dia untuk itu, gue ngeliat bahwa itu baru cerita pas kebukanya itu pas udah di bawah baru pada cerita gitu. Iya, terus gue bilang ke anak-anak yang teman ke kampus gue itu ada palanya buntung ya kan, yang ternyata itu gue bilang anak tadi itu ternyata namanya si Mehmet. Ya kata gue, ya cukup lah mendaki Cermai sampai di sini gitu, the best gue bilang ya kan. Terima kasih gue gitu kan atas ya tempaannya mungkin gue ya, dibilang tempaannya ya. Ya mungkin jadi ada punya cerita gitu kok di Gunung Cermai gitu. Tapi pertanyaan gue di Gunung Cermai itu kayak yang cerita-cerita gue sering dengar juga ya di YouTube orang-orang. Bener gak sih kalau kayak misalnya kita kencing nih, di situ banyak botol-botol yang banyak isinya air kencing gitu ya, digantung-gantung nggak boleh langsung ke tanah gitu. Apa bener apa enggak sih? Kalau menurut gue pribadi sih bu ya, namanya pendapat masing-masing beda-beda ya. Maksudnya gue nggak bisa nyalain itu dia benar atau enggak, itu enggak, gue juga nggak sepenuhnya gue benar. Tapi kalau menurut pribadi ya namanya kita namanya mau gitu naik gunung ya kan ya tergantung kita niat masing-masing bu. Kalau gue pribadi sih ya ya kencing aja gitu, dalam artian ya jaga adab, jaga sikap ya kan, kita kan hanya tamu di situ kan, numpang. Jadi kalau misalnya sampai kucing dibawa gitu, kalau menurut gue kurang baik juga, sampai ditahan-tahan gitu. Apalagi sampai kencingnya digantung ya kan, kata gue satu ini sampah juga ya kan. Orang kalau yang operasi bersih juga pendapat itu jong juga ya kan, kata gue. Ya selagi lu punya adab, punya sikap ya kencingin numpang-numpang lah, karena kita penghuni itu ya udah silakan aja kalau menurutku bu. Jadi kurang efektif lah kalau misalnya sampai ditaruh botol gitu ya. Tapi balik lagi sih itu percaya masing-masing. Tapi kalau gue pribadi sih ya enggak sih kayak gitu. Gitu. Wah seru banget nih pokoknya. Cerita gitu lah, dari Bang Rafli. Wah teman-teman, buat nanti juga teman-teman juga yang mau cerita-cerita ya kayak gini, share pengalaman pribadi masing-masing boleh langsung komen aja di bawah. Misalnya gue mau cerita nih,
dari sini ntar siap kita datengin. Iya. Kita tampung lah ceritanya pokoknya gitu ya. Oke, di video kali ini menurut gua banyak hikmah ya sih yang diambil ya. Kayak lu harus ya waktunya maghrib ya berhenti lah, sholat dulu gitu kan ya. Dan ternyata si Bra bu, kenapa? Dia nggak bilang sama orang tuanya. Wah. Iya. Nah, Dalam artian ya dia bilang main lah, cuman camping gini, tapi nggak naik ke gunung, cuman itu di situ bilang itu. Pas udah nyampe ini sih main ceng-cengan di bawah. Jadi baru kebuka dia tuh, ya bu mau gue bilang, mungkin jadi pelajaran juga mungkin doa orang tua gitu. iya, tuh harus izin dulu tuh kemana-mana juga harus izin mana-mana. Ya gitulah ceritanya. Oke, kita tutup aja pengalaman kita kali ini bersama Bang Rapli. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah. Dadah. Baterainya ngedrop Terus 2% malah. Langsung. Iya. Lihat nih, baru 10 menit. Tadi dari rumah full semua, di cas. ngedrop nih.